gerak yang menyebabkan darah orang tumpah halal. Yang pertama karena berzina, yang kedua murtad at-tariku lidinihi, orang yang meninggalkan agama, al-mufariqu lil jamaah, memisahkan diri dari jamaah, seperti kambing yang melepaskan diri dari gerombolannya, dia akan diterkam serigala. Maka pengkhianat di dalam agama apapun, dalam organisasi apapun, di dalam keluarga manapun, kalau sudah pengkhianat, maka dia dilayak untuk dihukum. Ustaz Somad, ini keluarga kami, dah gimana ceritanya dia murtad, suami saya melarang menerima dia di rumah kami, apakah betul tindakan suami saya itu Pak Ustaz? Saya katakan tindakan dia itu tidak betul. Yang betulnya mestinya dipancung kepalanya. Saya hari ini selama 3 hari terakhir saya betul-betul dibantai oleh pengikutnya Ustadz Abdus Somad, karena saya berusaha membantah fatwa dia tentang harokah istishhadiyah dan harokah intiradiyah. Nah ini selalu dipakai, percaya nggak Bapak? Konon Ustadz Abdus Somad menggunakan fatwa ini untuk pejuang Palestina yang melakukan bom bunuh diri. Tapi tahu nggak, fatwa ini dipakai oleh teroris di Indonesia untuk melakukan bom bunuh diri. Apakah dia bisa ditangkap sebagai seorang ideolog penganjur fatwa yang memperkuat orang untuk melakukan gerakan-gerakan amaliyah teror seperti ini? Bisa sebenarnya. Ikutilah ulama, yang dibenci kafir, yang dibenci munafik. Hari ini yang paling dibenci kafir dan munafik adalah cucu daripada Rasulullah SAW, Habib Rizik. Cyber army, tentara dalam alam gaib, alam maya. Pandai kalian membuat meme, pandai kalian membuat video pendek, pandai kalian membuat, gunakan keahlian itu untuk menyelamatkan umat ini. Serang. Cuma kita tidak perlu melakukan penegakan hukum untuk menangkap orang-orang seperti Abdus Somad. Abdus Somad yang harus sadar, ini kan membahayakan umat Pak. Saya bantah itu. Ma'lim fil Thoriq yang ditulis oleh Said Qutb di Mesir untuk keperluan orang Mesir, untuk konsumsi politik Mesir, untuk melawan Presiden Gamal Abdul Nasser, pada akhirnya dipakai oleh gerakan teror di seluruh dunia. Saya berceramah dalam masjid di tengah orang Islam. Saya jawab menurut hadis Nabi, dilaporkan. Tak takutkah Ustadz Somad? Apa yang kutakutkan sebanyak ini orang membela? Ini loh kalau kebanyakan ceramah tapi sambil memelihara Harley Davidson. Saya nggak mau mencaci maki dia, enggak, tapi tolong ini diralat fatwanya, karena imbasnya kepada umat sungguh luar biasa Pak. Saya pikir dia anti Wahabi, ternyata nggak juga, sama kelakuannya. Saya itu anti Wahabi karena dia menganjurkan kebencian dan mengkafir-kafirkan orang lain, ternyata ini sama. Ini yang saya maksud dengan upaya memecah belah kalangan Nahdien dari dalam. Yang mencaci maki saya karena saya melawan dari fatwanya UAS ini siapa? Orang-orang Madura juga, orang-orang NU juga, coba bayangin. Saya marah kalau ini, karena hasil dari interogasi terhadap berbagai teroris itu, salah satu yang menjadi rujukan adalah fatwa-fatwa dari ulama seperti Abdus Somad. Islam sudah mengajarkan anak kita gosok gigi bukan 3 kali. Salat subuh gosok gigi, salat zuhur gosok gigi, salat asar gosok gigi, salat maghrib gosok gigi, salat isya gosok gigi, salat tahajud gosok gigi, salat witir gosok gigi, salat duha. Dan ternyata betul, orang Islam itu paling mudah dihasut untuk dipecah belah ketika dia diberikan dengan kepentingan-kepentingan politik. Dan hari ini kepentingan politik itulah yang mencerai-beraikan kita. Persoalan-persoalan politik, orang NU ini gemarnya itu menghormati para habaib. Dibuatlah sosok habaib, dipecah belah dari dalam, selesai kita Pak. Hari ini yang menjadi kerikil dalam sepatunya NU ya kelompok-kelompok FPI ini. Amaliyahnya sama, ubudiyahnya sama, tujuan politiknya yang berbeda. Ini saya berani kayak gini karena direkam, kalau nggak direkam saya agak adem Pak.
Dan hari ini betul-betul membangun militansi yang luar biasa, yang keluar dari rel dan keluar dari basis-basis tasawuf dari ulama-ulama NU. Dari dulu ulama NU ini sudah mengajarkan kamu jangan membenci. Kalau ulama-ulama NU ini pada zaman dulu pasca kemerdekaan ini punya ambisi politik, nggak mau menerima Pancasila, jelas nggak bakal mau. Dia akan memaksakan faham-faham Islam sesuai dengan pemikiran-pemikiran Nahdlatul Ulama. Tapi apakah orang Muhammadiyah mau terima? Apakah orang Persis mau terima dengan pemikiran-pemikiran fikih yang berbeda? Ulama-ulama NU, Mbah Hasyim dan sebagainya ini menyadari semua ini. Lalu dibuatlah satu perekat yang menurut Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah sebagai al-asobiyah, kesepakatan bersama. Kalau satu kelompok entitas memaksakan kehendaknya atas kelompok yang lain, negara itu tidak akan berdiri. Ulama NU menyadari ini. Meskipun NU sangat mayoritas pada saat itu, Islam juga sangat mayoritas di situ, orang-orang ulama-ulama NU, bisa saja bisa mendikte negara ini, mau diarahkan kemana negara ini, sangat dominan ketika itu. Tapi tetap menerima Pancasila karena semua berjuang untuk kemerdekaan negara ini. Itu loh hebatnya ulama NU. Dan kita hari ini betul-betul ingin digerogoti dari dalam, dipecah belah atas nama apa? Politisasi agama ini, Pak. Politisasi agama, semua ideologi transnasional itu semua punya tujuan politik. Semua punya tujuan politik itu. Termasuk kelompok-kelompok Salafi Wahabi, mustahil nggak punya tujuan politik. Ini produknya kemarin meledak di Bandung itu. Dan Solo ini saya mau cerita Solo ini. Kita geser sedikit ke Solo lah, biar sedikit adem. Tapi nggak adem juga sebenarnya. Habis hujan. Solo ini menjadi simpul yang penuh dengan keunikan, Pak. Semua ideologi hidup di Solo. HTI itu kantor pusatnya di London. Curiga nggak sampai? Curiga lah. Gerakan Hizbut Tahrir yang ingin menghilafahkan seluruh dunia, kantor pusatnya di London. Kenapa nggak dimulai dari London? Kok tiba-tiba ngacak-ngacak Indonesia? Dikatakan buatan Tuhan, buatan Allah, warisan Nabi Muhammad. Ayo kita bantah-bantahan soal itu. Terus tiba-tiba ini diakui dari ini buatan Tuhan, ini buatan orang Islam. Bukan. Sistem syura yang dipakai Khulafaur Rasyidin itu sudah dibikin oleh bangsa Romawi 1400 tahun yang lalu. Namanya Respublika Romana. Ini soal sejarah ini. Terus dikatakan, wah ini orang Islam wajib mendukung khilafah. Ini kan gaya-gayaan aja, ini kayak tukang sulap, Pak. Kita disuruh jangan pergi dari situ karena dia mau jualan obat. Dia terus membuat narasi-narasi supaya orang betah. Ini dari Tuhan atau bikinan umat Islam? Bukan, ini bikinan orang Romawi ketika menguasai kekaisaran Bizantium. Namanya Concilium Plebis, sama persis, cuma yang ini versi Islam, yang ini versi Romawi. Gitu aja. Terus dibilang ini bikinan Tuhan. Enggak. Ini hanya cara-cara politisasi agama aja. Karena kalau menggunakan agama mudah menipu orang. Orang mudah percaya untuk terhipnotis lalu mengikuti dia, lalu kita ikut serta mewujudkan ambisi-ambisi politik dia supaya menjadikan Indonesia ini negara khilafah. Menurut mereka, saya hari ini selama 3 hari terakhir saya betul-betul dibantai oleh pengikutnya Ustadz Abdus Somad karena saya berusaha membantah fatwa dia tentang harokah istishhadiyah dan harokah intiradiyah. Nah ini selalu dipakai, percaya nggak Bapak? Konon Ustadz Abdus Somad menggunakan fatwa ini untuk pejuang Palestina yang melakukan bom bunuh diri. Tapi tahu nggak, fatwa ini dipakai oleh teroris di Indonesia untuk melakukan bom bunuh diri. Apakah dia bisa ditangkap sebagai seorang ideolog penganjur fatwa yang memperkuat orang untuk melakukan gerakan-gerakan amaliyah teror seperti ini? Bisa sebenarnya. Cuma kita tidak perlu melakukan penegakan hukum untuk menangkap orang-orang seperti Abdus Somad. Abdus Somad yang harus sadar ini kan membahayakan umat, Pak. Saya bantah itu. Ma'lim fil Thoriq yang ditulis oleh Said Qutb di Mesir untuk keperluan orang Mesir, untuk konsumsi politik Mesir, untuk melawan Presiden Gamal Abdul Nasser, pada akhirnya dipakai oleh gerakan teror di seluruh dunia. Bukunya Abu Bakar Naji, seorang ulama Saudi bernama Idarat At-Tawahhush, akhirnya dipakai oleh kelompok-kelompok jamaah Islamiyah dan jamaah Ansarud Daulah di Indonesia. Ini kan bahaya.
Ini loh kalau kebanyakan ceramah tapi sambil memelihara Harley Davidson. Saya nggak mau mencaci maki dia, enggak, tapi tolong ini diralat fatwanya, karena imbasnya kepada umat sungguh luar biasa, Pak. Saya pikir dia anti Wahabi, ternyata nggak juga, sama kelakuannya. Saya itu anti Wahabi karena dia menganjurkan kebencian dan mengkafir-kafirkan orang lain, ternyata ini sama. Ini yang saya maksud dengan upaya memecah belah kalangan Nahdien dari dalam. Yang mencaci maki saya karena saya melawan dari fatwanya UAS ini siapa? Orang-orang Madura juga, orang-orang NU juga, coba bayangin. Saya marah kalau ini, karena hasil dari interogasi terhadap berbagai teroris itu, salah satu yang menjadi rujukan adalah fatwa-fatwa dari ulama seperti Abdul Somad. Makanya nggak usahlah ngeluarin fatwa-fatwa seperti itu, bahaya buat umat. Kalau orang yang masih bisa mencerna, oke, that's fine. Tapi kalau orang yang tidak bisa mencerna keilmuan agamanya, ini kan selesai semua. Lalu dia mengatakan wajib seluruh umat Islam mendukung khilafah. Yang jadi rujukan adalah Imamul Hakim dalam Al-Mustadrak ala Sahihain. Saya udah baca kitab ini, katanya disohehkan oleh Adz-Dzahabi. Justru Adz-Dzahabi yang mengkritik kitab ini karena dianggap Imamul Hakim itu menulis kitab ini dalam keadaan pikun. Ini loh, kita kadang-kadang betul-betul dikelabui oleh narasi-narasi dan dalil-dalil agama karena mereka memanfaatkan ketidaktahuan kita tentang literatur agama. Padahal Islam itu, Pak, Islam itu punya sejarah literatur yang luar biasa sehingga mengilhami keilmuan-keilmuan di Eropa hingga hari ini. Lensa, HP ini yang menciptakan prototipe pemikiran awalnya ini orang Islam, Pak. Nama kitabnya Al-Haya. Lalu kemudian kitab ini diusung ke Jerman, kemudian disempurnakan. Yang kita tahu hari ini yang menciptakan lensa kamera itu orang Jerman. Padahal ini orang Islam. Yang membuat ordo dan klasifikasi berbagai tumbuhan dalam ilmu biologi itu orang Islam juga. Namanya Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari. Nama kitabnya An-Nabat. Akhirnya semua itu diusung ke sana, lalu dibuat teori-teori tentang mikrobakteri dan sebagainya ke Eropa, dan kemudian mengilhami kelahiran-kelahiran ilmu biologi, termasuk juga yang kemudian membuat teori Darwin. Berbagai keilmuan-keilmuan dalam Islam termasuk ilmu musik, Al-Farabi, Al-Kindi, filsafat-filsafat Islam di bawah Imam Ghazali, Ibnu Rushd, Jalaluddin Rumi dalam Fihi Ma Fihi, ini mengilhami berbagai gerakan-gerakan filsafat modern hari ini kepada orang Eropa. Semua bersanad kepada pemikiran orang Islam, Pak. Pemikiran Thomas Aquinas dalam Pemikir Katolik, nama bukunya Summa Theologica, ini diambil dari perdebatan Imam Ghazali dalam Tahafud Al-Falasifah dengan Ibnu Rushd dalam Tahafud At-Tahafud. Indah sekali Islam ketika berkenalan dengan ilmu pengetahuan, indah, Pak. Dan semua mengilhami gerakan kedokteran modern, pemikiran Ibnu Sina tentang bagaimana manusia mencerna makanan lalu keluar menjadi kotoran segala macam. Ini teori-teori Ibnu Sina yang kemudian dipakai ilmu kedokteran modern hari ini. Kita kan nggak pernah melahirkan itu lagi. Karena apa? Karena kita sudah betul-betul tercerai-berai karena persoalan politik. Politik semua yang menjajah kita hari ini, sehingga kita terpecah belah menjadi firqah demi firqah, menjadi sekte demi sekte, Sunni dan Syiah, karena persoalan politik terbelahnya. Lalu mereka membuat fikih-fikih sendiri, memodifikasi Quran-Quran sendiri, dan permusuhannya 1500 tahun tidak selesai. Ahmadiyah juga karena persoalan politik terbentuknya. Berbagai firqah juga terbentuk karena persoalan politik, karena dibuat oleh siapa? Oleh bangsa barat, Pak. Sama, orang Islam menimpa apa juga yang dialami oleh orang Kristen. Orang Kristen terciptanya Katolik dan Protestan juga karena persoalan persoalan politik. Hindu juga perpecahan antara Shiv Sena dengan kelompok Hindutva, Bharatiya Janata garis keras karena persoalan politik. Semua karena persoalan politik. Orang Buddha membentuk kelompok Asinwiratu, mengusir orang Rohingya dari Myanmar karena persoalan politik. Orang Protestan dari Jerman membuat kegaduhan, huru-hara, melakukan aksi teror lewat Baader-Meinhof karena persoalan politik. Baske di Jerman, white supremacy di Amerika, Ku Klux Klan di Amerika, FARC di Amerika Selatan karena persoalan politik.
Semua agama-agama ini dibuat lulu lantak karena persoalan-persoalan politik, termasuk NU hari ini di Indonesia, karena ini menjadi satu bejana bagi terciptanya berbagai perbedaan, lalu kemudian NU menjadi sasaran tunggal dari berbagai operasi pemecah belahan di negara kita. Saya bantah ini kalau ada yang berusaha membantah saya. Ini semua sahih, temuan-temuan Phil Caruso dari Tillman University ini betul adanya. Menurut Phil Caruso, kalau NU ini tumbang, Muhammadiyah, organisasi-organisasi keagamaan lain, ini mudah sekali. Organisasi-organisasi keagamaan yang moderat mudah sekali untuk ditumbangkan juga. Nah, melihat ini kemudian berbagai gerakan-gerakan power global, kekuatan-kekuatan global dari negara barat melakukan operasi-operasi pemecah belahan ini. Ada NU garis lurus, NU garis miring, NU garis lucu. Enggak itu teman, janganlah teman saya. Ini kayak gini-gini, ini kan upaya pemecah belahan semua, belum dari kalangan oknum habaib. Pak, kalau berbicara tentang penghormatan kepada habaib, hanya ulama NU yang menyuruh kita itu untuk menghormati para habaib. Di negara lain biasa aja tuh ketemu habib. Serius, saya udah berkeliling Pak ke banyak negara. Saya ke Afrika berkali-kali, ke Asia Selatan, Asia Tenggara, Asia Amerika Selatan. Saya tinggal di Amerika 5,5 tahun. Semua biasa aja, hanya di Indonesia. Karena apa? Karena kita memang diminta oleh ulama-ulama NU untuk membangun kecintaan kepada Nabi, harus menghormati zuriyah Nabi. Ini diajari kepada kita semua. Tapi hari ini apa? Oknum-oknum habaib justru mencaci maki ulama NU. Kita hari ini masih takdim kepada para habaib karena melihat para habaib yang tawaddu, yang masih berbasis tasawuf, Habib Lutfi, Habib Syekh, Habib-habib dari tapal kuda yang betul-betul menginginkan kita supaya kita betul-betul hablum minan nas, hablum minallah, kita betul-betul menjunjung tinggi kemanusiaan, kita betul-betul harus menciptakan kedamaian, rendah hati dan sebagainya. Karena kita masih melihat para habaib yang tawaddu itu. Habaib-habaib yang arogan, ini mohon maaf, saya membedakan antara habaib dan kelakuan. Saya membedakan itu. Ini kan persoalan moral manusia, Pak. Manusia ini semua pendosa. Orang yang merasa paling suci itu paling sibuk menutup segala dosanya. Ini kan logika dasar. Semua manusia ini punya takdir yang sama, punya kelakuan baik dan kelakuan buruk. Ketika manusia itu gagal mengalahkan dirinya, dia akan sibuk mengalahkan orang lain. Ini loh, ini fihi ma fihi, ini Jalaluddin Rumi. Dan ini diajarkan oleh kiai-kiai saya karena berbasis tasawuf. Dan ketika orang merasa paling suci, dia pasti akan sibuk menutup segala celahnya, menutup segala cacatnya. Kita nggak perlulah merasa paling suci, kita ini nggak punya sifat maksum kok. Kita bagaimana caranya kita menghargai manusia lain, kita menghargai dan membentuk perdamaian di antara seluruh umat manusia. Ini kan ajaran-ajaran kitab-kitab NU, Al-Mujalasah wa Jahirul Ilmi. Irsyadul Ibad juga menulis itu, bahwa kita betul-betul harus bertumpu kepada kemanusiaan. Habib Ali Al-Jufri, Al-Insaniyah Qabla Tadayyun, itu mengatakan sebelum kamu mengenal agama, kenali dulu kemanusiaan. Kalau enggak, kamu itu akan arogan. Arogannya akan mengalahkan konsep-konsep ketuhanan. Kamu akan merebut wilayah-wilayah ketuhanan. Kamu akan sombong karena agamamu. Ini Habib Ali Al-Jufri, dan diterbitkan dalam berbagai bahasa. Al-Insaniyah Qabla Tadayyun, Humanity Before Religiosity. Saya punya dua, versi Arab sama versi bahasa Inggris. Dan gak ada yang menerjemahkan ke bahasa Indonesia. Saya heran juga, padahal buku ini luar biasa ini. Cuma 21 halaman. Silakan baca, Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada yang udah baca. Kita ini kan semua beragama karena keturunan, Pak. Bapak Ibu sekalian, para kiai, mohon maaf. Ini kata Habib Ali Al-Jufri, takdir keimanan kita ini kan tergantung dari kelahiran kita. Saya Islam karena saya lahir di Madura, orang tua saya beragama Islam, kakek saya beragama Islam, maka kemudian menjadi Islamlah saya. Kalau saya lahir di Manado, wah kulit saya putih Pak, kinclong, glowing, dan mungkin agama saya Kristen. Nah,
karena kelahiran-kelahiran yang kemudian merunut kepada keimanan-keimanan inilah, oleh kata Habib Ali Al-Jufri, kita harus menghormati orang meskipun keimanan itu tanpa kompromi, tapi dalam soal kemanusiaan kita tidak boleh berkompromi dengan apapun, karena kita semua bersaudara dalam kemanusiaan. Sayyidina Ali juga mengucapkan ini.